Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mempelajari materi berikut ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dengan mudah dimengerti dan dipahami. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, perkenalkan diri saya. Saya Utami Asmarani. Di sini saya mengajar pelajaran prakarya. Oke. Pembelajaran hari ini kerajinan bahan lunak. Apa sih pengertian kerajinan bahan lunak itu? Kerajinan bahan lunak merupakan suatu produk kerajinan yang menggunakan bahan yang bersifat lunak sebagai dasar pembuatannya. Prinsip kerajinan bahan lunak. Yang pertama, keterampilan tangan, keterampilan teknik, kedaerahan atau tradisional. Jenis-jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang pertama ada bahan lunak alam, yang kedua ada bahan lunak buatan. Bahan lunak alam itu contohnya tanah liat, terdiri dari tanah liat, dari kulit, getah nyatu, dan flour clay. Sedangkan bahan lunak buatan, contohnya polimer, clay, dan plastisin, fiberglass, lilin, dan parafin, gips, dan sabun. Itu salah satu contohnya. Kemudian proses produksi kerajinan bahan lunak. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan atau utility. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable, keluasan atau flexibility, keamanan atau safety, dan keindahan atau aesthetic. Oke, di sini saya akan menjelaskan kerajinan bahan lunak dari alam. Yang pertama, kerajinan keramik. Bahan produksi pembuatan kerajinan keramik yaitu dari tanah liat. Alat produksi pembuatan kerajinan keramik yaitu batsir, kawat atau benang pemotong tanah, spons, rol kayu, alat putar kaki, alat putar tangan, dan tungku pembakaran. Produk pembuatan kerajinan keramik. Produknya yaitu produk kerajinan bahan tanah liat, cangkir dan vas, botol, teko, vas hias, dan hewan. Yang D, proses pembuatan kerajinan keramik. Yang pertama dengan teknik pijit tekan. Yang kedua teknik pilin. Yang ketiga teknik lempengan. Yang keempat teknik cetak. Dan yang kelima teknik putar. Yang kedua, kerajinan kulit. Bahan-bahannya kulit tersamak yang berasal dari hewan seperti domba, sapi, dan kerbau. Alat pembuatan kerajinan kulit yaitu pahat khusus kulit, plong atau pembolong kulit, mesin jahit, gunting, dan jarum jahit untuk kulit. Produk kerajinan kulit yaitu ada tas, sepatu, dan gunungan wayang kulit. Proses pembuatannya yaitu kulit dikerok, dicuci, dan dijemur. Kemudian kulit setelah dikerok, dicuci, dan dijemur, kulit diberi warna dasar dan ditata dengan pahat mengikuti pola. Kulit diberi warna sesuai karakter wayang kulit. Wayang kulit kresna sudah siap dimainkan. Kemudian yang kerajinan yang dari alam, kerajinan adonan tepung atau flour clay. Bahan pembuatannya yaitu tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih, pewarna makanan, dan semprot clear. Bahan pendukung lainnya yaitu peniti bros, gantungan kunci, dan magnet. Yang kedua, alat pembuatan kerajinan adonan tepung. Baskom, mangkuk, sendok, spatula, gelas ukur, plastik, tripleks, dan waslap.
Yang ketiga, produk kerajinan adonan tepung yang bisa dihasilkan souvenir atau kenang-kenangan yang dibagikan. Yang keempat, proses pembuatan kerajinan floor clay. Semua tepung dicampur dan dilumurin air, adonan diaduk hingga kalis, adonan yang sudah jadi tetesi warna makanan dan aduk hingga rata, adonan setelah diwarnai bentuk adonan sesuai selera, misalnya gantungan kunci berbentuk anak-anak, semprot clear agar kilap dan awet. Oke, yang kedua, kerajinan lunak buatan. Yang pertama contohnya kerajinan lilin. Oke, bahan-bahan pembuatan kerajinan lilin. Yang pertama, lilin lebah, lilin batang, parafin, plastisin, silikon, serta katalis untuk cetakan. Alat pembuatan kerajinan lilin yaitu cetakan yang sudah siap pakai, panci, kompor, pengaduk, dan sendok. Produk kerajinan dari lilin, mulai membentuk lilin hias yang merupakan duplikasi dari berbagai bentuk makanan, seperti burger, es krim, pizza, mie, bakso, dan sate lontong. Dahulu lilin tidak memiliki aroma, sekarang aroma lilin dibuat dengan berbagai rasa. Yang keempat, proses pembuatan kerajinan lilin. Kompor dinyalakan, masukkan lilin dan dicairkan. Matikan tali sumbu agar kaku, letakkan tali di tengah cetakan, tuang lilin cair ke dalam cetakan, buka lilin setelah 15 menit dari cetakan aneka bentuk. Oke, next. Kerajinan fiberglass. Bahan-bahan yang diperlukan untuk kerajinan fiberglass yaitu resin, katalis, mat fiber, cat, dan silikon resin sebagai alat cetak. Alat-alatnya, sendok, wadah mangkuk, cetakan silikon, dan gunting. Produk kerajinan fiberglass yang dihasilkan yaitu kerajinan hiasan atau bentuk souvenir. Proses pembuatannya, resin ditambah katalis dicampur dengan perbandingan 20:1. Cairan resin katalis siap dimasukkan ke dalam cetakan silikon. Tunggu hingga kering, lalu fiberglass dilepas dari cetakan silikon. Oke, yang terakhir, kerajinan gips. Bahan pembuatannya yaitu bubuk gips, plastisin atau silikon, dan cat akrilik. Alat pembuatan kerajinan gips yaitu mangkuk atau gelas, pengaduk sendok, cetakan plastisin, dan kuas. Yang ketiga, produk kerajinan gips. Gips diaduk dengan air hingga kental, adonan gips disiram ke dalam cetakan, tunggu kurang lebih 15 menit sampai kering, cetakan dibuka, gips dijemur agar kering sempurna, gips diamplas lalu diwarnai. Proses pembuatannya, gips diaduk dengan air hingga kental, adonan gips disiram ke dalam cetakan, tunggu kurang lebih 15 menit sampai kering, cetakan dibuka, gips dijemur kering hingga sempurna, gips diamplas lalu diwarnai. Oke, sampai sini materi kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami semuanya. Dan sampai jumpa kembali. Bye.